Hai, kembali lagi dengan saya Ika Mitayani. Kali ini saya akan sharing tentang cara survive bikin konten. Bikin konten kok harus survive? Ya, karena banyak sekali orang yang mungkin dia tidak memiliki pengalaman membuat konten sebelumnya, atau sudah berusaha membuat konten tapi kok gak bagus ya, gak sesuai harapan ya, kok gak maksimal ya. Biasanya sih kayak gitu. Nah, itu adalah bagian dari survive ketika membuat konten. Nah, kali ini saya akan sharing sedikit ya, bagaimana agar bisa survive. Yang pertama adalah tetap cari ide sesuai needs. Jadi, teman-teman yang ingin tahu tentang bagaimana cara menentukan needs, ada di video saya sebelumnya, dan di sana akan dibagikan cara secara detail untuk menemukan needs kita sesuai pilihan teman-teman, sesuai pengalaman kalian juga. Yang berikutnya adalah tuliskan ide tersebut di dalam jurnal khusus atau buku catatan khusus atau notes khusus gitu ya. Jadi tidak tercampur dengan yang lain. Karena kalau tercampur nanti teman-teman akan kesulitan sendiri untuk mengetahui sejauh mana ide yang sudah teman-teman dapatkan dan sejauh mana ide yang sudah dieksekusi kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman untuk tulis ide yang masuk itu dalam satu buku khusus gitu. Nah, jadi sewaktu-waktu teman pergi kemana aja, tinggal buka deh lanjutannya. Oh, ide ini untuk yang ini kayak gitu. Jadi nggak kecampur. Yang berikutnya, lakukan kedua hal di atas setiap waktu, setiap saat gitu ya. Jadi nggak bisa dikatakan cari ide sekali dalam sehari atau 3 kali sehari, nggak bisa, karena ide itu akan datang sewaktu-waktu, datang tiba-tiba tanpa diundang, tiba-tiba aja. Ketika mungkin teman-teman yang sekarang jadi emak-emak lagi masak nih, tiba-tiba aja ada ide datang gitu, ya udah langsung ditulis gitu. Nah, itu keistimewaannya kalau teman-teman nulis atau mencatat idenya di buku atau di jurnal atau di notes gitu ya. Jadi nggak perlu ambil ponsel terus ngetik, takutnya nanti kalau ada kotoran gitu kan sayang ya gitu. Bukan berarti kalau pakai buku juga nggak sayang gitu ya, tapi lebih cepet gitu. Nah, misalnya teman-teman juga ketika misalnya untuk yang lagi mengasihi gitu ya, memberi ASI anak gitu ya, gitu tiba-tiba ada ide. Nah, teman-teman bisa langsung dicatat aja gitu kan. Pastikan ketika mau nenenin gitu ya, mau ngasih ASI, ada buku idenya itu di dekat teman-teman sekalian gitu, atau ponsel juga bisa gitu, pakai notes gitu ya. Mungkin itu untuk khususon aja gitu kan, untuk kasus-kasus tertentu gitu yang nggak memungkinkan teman-teman harus nyatat di buku itu gitu ya. Terus misalnya teman-teman lagi bikin konten, tiba-tiba kepikiran ada ide, langsung catat aja. Jadi nggak bisa kita memastikan 3 kali sehari atau gimana, itu nggak bisa. Berikutnya, ide yang sudah dieksekusi itu harus dicetak. Jadi ketika teman-teman mencatat ide, menangkap ide, mengikatnya dalam buku, jurnal, notes, dan lain-lain, itu teman-teman harus eksekusi menjadi sebuah draft, kemudian dijadikan satu konten gitu. Jadi konten yang baru seperti itu. Nah, itu ide yang sudah dipakai tadi, yang udah dieksekusi dalam bentuk draft, kemudian disunting. Nah, itu wajib untuk dicentang atau dicoret gitu ya, ide tadi. Itu pertanda bahwa ide tadi sudah dieksekusi gitu, sehingga teman-teman ketika mau bikin konten bisa jauh lebih mudah. Tinggal mana yang belum dicoret, nah itu dipakai untuk konten berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah perbanyak bacaan sesuai dengan needs. Jadi bacaan ini nggak cuma melulu seputar buku, tetapi bisa e-book, bisa artikel dan lain-lain, atau konten media sosial lainnya, atau apapun itu gitu yang bisa mengupgrade atau update wawasan teman-teman gitu ya, sesuai dengan needs pilihan teman-teman. Lagi-lagi saya sampaikan, bagi teman-teman yang belum paham atau belum mengerti tentang needs, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang cara menentukan needs gitu ya, konten Instagram. Itu sebenarnya berlaku untuk konten apapun gitu, bisa konten YouTube, TikTok, dan lain-lain gitu. Nah, nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi. Oke?
Lalu yang berikutnya adalah catat tiap menemukan hal penting dan berhubungan dengan needs. Jadi ketika teman-teman baca, itu catat bagian yang menurut teman-teman itu penting. Tapi ingat ya, bukan copy paste gitu. Jadi teman-teman bisa ngambil mungkin dari judulnya atau satu kata aja misalnya ya, itu bisa memantik hal baru gitu, konten baru gitu ya. Jadi jangan ini ya, bayangkan kalau misalnya ada orang gitu ya, konten kreator lain atau teman-teman aja deh yang jadi konten kreatornya, kemudian konten yang teman buat itu dipakai oleh orang lain tanpa disunting atau diapain gitu, jadi mentah-mentah dia pakai kontennya, pasti nggak suka kan? Nah sama aja, itu sebenarnya sama aja kita sudah menghargai jerih payah konten kreator lain atau penulis lain, apapun itu. Nah misalnya niche yang teman-teman pilih itu adalah parenting, terus bacaan yang sedang teman-teman baca ini ternyata sedang membahas tentang agar anak tidak mengompol. Nah di situ sudah ada kata ngompol gitu. Mungkin teman-teman ketika punya anak terus jadi ingat ya, oh kemarin anakku ketika gak ngompol lagi itu caranya seperti ini gitu. Nah kata ngompolnya itu bisa jadi pemantik baru, jadi sesuatu konten yang baru. Misalnya sama-sama tidak ngompol lagi, tapi caranya pasti akan berbeda karena pengalaman dari teman-teman itu dimasukkan ke dalam konten tersebut. Jadi idenya boleh agar anak tidak ngompol, tetapi caranya pasti akan berbeda kayak gitu. Atau teman-teman ketika membaca ada kata kesulitan tidur, nah itu juga dua kata ya, tapi bisa jadi sebuah konten yang baru. Kira-kira teman-teman pasti ada gambarannya ya. Atau teman-teman bisa ikutan kelas saya, kelas bikin konten. Ini alumninya sudah banyak banget dan rata-rata mereka bikin digital agency gitu ya, atau mereka memiliki bisnis di konten juga sama gitu. Tapi saya nggak masalah gitu ya, malah saya senang ketika mereka berhasil di bidangnya. Ada juga yang mereka ingin membangun personal branding dan lain-lain. Nah teman-teman bisa ikutan kelas itu karena ternyata ada juga salah satu ini ya peserta yang cerita dia menang lomba gitu ya dari hasil ketika dia belajar konten gitu. Jadi dia mempraktekkan lah kok menang gitu. Banyak sih cerita-ceritanya kayak gitu ya. Oke. Ingat ya, jadi ide tadi hanya sebatas inspirasi atau pemantik teman-teman ketika mau bikin konten gitu. Jadi mempermudah teman-teman untuk mendapatkan ide-ide baru dan segar, tapi bukan untuk di copy paste. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus bisa paksakan diri untuk konsisten melakukan apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi selalu bisa untuk menangkap ide tersebut, kemudian mengikat ide itu dalam bentuk tulisan di jurnal atau notes atau apapun itu, sehingga ide itu bisa teman-teman eksekusi gitu ya, jadi draft, kemudian disunting, kemudian jadi konten yang baru gitu. Plus eksekusi ide itu secara konsisten dan bertahap. Kalau udah selesai teman-teman eksekusi, wajib dicentang dan atau dicoret gitu ya. Kemudian posting konten yang teman-teman buat itu di waktu-waktu ramai. Ini harus ya. Teman-teman bisa lihat waktu ramai media sosialnya itu melalui analitik. Jadi akun media sosial kalian itu semuanya sudah ada dan dilengkapi dengan analitik yang bisa dipelajari, sehingga nantinya teman-teman bisa mendapatkan impact yang lebih bagus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sharing saya tentang cara survive bikin konten kali ini. Saya harap teman-teman tidak kapok untuk menonton dan mendengarkan sharing saya selanjutnya seputar dunia konten dan lain-lain. Bantu saya untuk like dan subscribe akun YouTube saya ini, sehingga saya makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya, karena saya merasa ternyata apa yang saya bagi ini juga memberikan manfaat dan impact bagi orang banyak, terutama untuk teman-teman. Memang ini untuk pemula, karena memang saya berharap semakin banyak orang yang juga bisa menguasai membuat konten gitu. Dan untuk teman-teman yang ingin bikin konten karena ngerasa aduh aku nggak punya waktu nih, atau aduh aku udah mentok tapi kok kontenku nggak maksimal ya,
Tenang, teman-teman bisa order konten di 0811 295 2829. Ingat, jangan lupa subscribe ya.